Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didir Saiman dengan NIM 23411040254. Tujuan saya membuat video ini untuk tugas akhir mata kuliah usul fikih. Jadi usul fikih adalah disiplin ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Penjelasan usul fikih secara bahasa dan istilah adalah sebagai berikut. Secara bahasa, usul fikih kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau prinsip. Fikih berasal dari kata faqaha yang berarti memahami. Secara umum, fikih merujuk pada pemahaman atau pengetahuan mendalam tentang hukum Islam yang praktis. Secara istilah, usul fikih berarti ilmu yang membahas tentang metode atau prinsip-prinsip yang digunakan oleh para fuqaha atau ahli hukum Islam untuk mengeluarkan hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci, meliputi beberapa faktor. Satu, dalil-dalil syariah, yaitu sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, konsensus ulama, dan kias analogi. Yang kedua, kaidah-kaidah penetapan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan dalil-dalil tersebut. Yang ketiga, proses ijtihad, metodologi yang digunakan oleh ulama untuk melakukan ijtihad, yaitu usaha intelektual dalam merumuskan hukum-hukum baru berdasarkan dalil-dalil yang ada. Contohnya, penerapan usul fikih seorang mujtahid atau ulama yang melakukan ijtihad menggunakan usul fikih untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Mengeluarkan hukum baru untuk masalah kontemporer yang tidak ada nas atau teks yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Melakukan interpretasi hukum yang relevan dengan konteks, zaman, dan umat. Kesimpulannya, usul fikih secara bahasa berarti dasar atau prinsip pemahaman hukum, sementara secara istilah adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariah. Ini merupakan fondasi penting dalam pengembangan dan penetapan hukum Islam dalam berbagai konteks. Adapun sejarah perkembangan usul fikih secara singkat, yaitu masa awal Islam abad ke-7, Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada masa ini, hukum-hukum Islam diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Nabi juga melakukan ijtihad untuk masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks. Masa tabi'in abad ke-8, ijtihad dan fatwa ulama tabi'in mulai mengembangkan metode interpretasi hukum yang lebih sistematis. Munculnya berbagai pendapat
dari para ulama membuat kebutuhan akan prinsip-prinsip dasar menjadikan lebih mendesak. Pada abad ke-9, pembentukan mazhab fikih mulai terbentuk dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Imam Syafi'i pada abad 767 sampai 820 Masehi menulis kitab Al-Risalah yang dianggap sebagai karya pertama dalam usul fikih, mengkodifikasikan prinsip-prinsip dasar untuk menetapkan hukum Islam. Pada abad ke-10 hingga abad ke-12, penyempurna dan kodifikasi ulama-ulama besar seperti Al-Ghazali, Al-Juwayni, dan Al-Hamidi menulis karya-karya penting yang menyempurnakan dan mengembangkan metode usul fikih. Masa klasik hingga modern, abad ke-13 hingga sekarang, perkembangan dan diverifikasi usul fikih terus berkembang dengan berbagai kontribusi dari ulama di seluruh dunia Islam. Pada masa modern, usul fikih juga diterapkan dalam konteks masalah kontemporer melalui ijtihad baru yang dapat disimpulkan. Perkembangan usul fikih dimulai dari praktek langsung Nabi dan sahabat, kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu yang sistematis dengan kontribusi besar dari ulama klasik, dan terus berkembang hingga sekarang untuk menjawab tantangan zaman modern. Sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan sumber utama hukum Islam. Al-Quran berisi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mencakup hukum-hukum dasar yang mengatur kehidupan umat Islam. Yang kedua, hadis. Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran dan berfungsi menjelaskan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para ulama dalam suatu masa tertentu tentang suatu masalah hukum Islam. Ijma digunakan untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah analogi atau perbandingan antara suatu masalah yang tidak ada nas atau teks yang telah jelas dalam Al-Quran dan hadis dengan masalah yang ada nasnya. Berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum, qiyas digunakan untuk menemukan hukum baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi 4 sumber utama dalam pengambilan hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Masing-masing sumber ini memainkan peran penting dalam menetapkan dan mengembangkan hukum syariah dan sesuai dengan ajaran Islam. Masalah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada pertimbangan kemaslahatan atau kebaikan umum yang
secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Berikut ada penjelasan singkatnya, yaitu pengertian maslahah, musalah. Maslahat berarti kebaikan atau kemaslahatan. Musalah berarti tidak terikat atau tidak disebutkan secara spesifik dalam nas. Konsep masalah mursalah adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan manfaat umum atau kebaikan masyarakat yang tidak ada nas yang melarang atau memerintahkan secara spesifik. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan menghindari kerugian bagi umat. Contohnya, pembangunan infrastruktur publik seperti jembatan, rumah sakit, dan sekolah yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas. Tetapi jelas bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, masalah musalah adalah metode dalam hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum untuk menetapkan hukum dalam masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber utama syariah, dengan tujuan mencapai kebaikan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Dan memahami usul fikih memiliki beberapa kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Antara lainnya yaitu yang pertama, menentukan hukum baru, seperti menetapkan hukum tentang penggunaan teknologi modern seperti bayi tabung atau IFV yang tidak ada di zaman Nabi. Yang kedua, menyelesaikan konflik hukum, seperti memilih solusi terbaik dalam perbedaan pendapat antara ulama, seperti penggunaan prinsip istihsan atau preferensi dalam masalah ekonomi. Yang ketiga, membimbing praktek ibadah seperti kaidah sah atau tidaknya ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Yang keempat, penerapan hukum dalam konteks lokal seperti menyesuaikan hukum Islam dengan situasi lokal seperti dalam komunitas muslim minoritas. Yang kelima, pendidikan dan dakwah seperti menjelaskan hukum Islam dan alasan dibaliknya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan umat. Dan memahami usul fikih, umat Islam dapat menjelaskan ibadah dengan benar, menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, dan menyelesaikan masalah hukum dengan prinsip yang jelas. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.